Permisi Mbak, jadi kedatangan saya di sini. Maaf ya sebelumnya kalau mengganggu waktu Mbak. Jadi kedatangan saya di sini tuh saya jujur saya nggak punya teman curhat, jadi saya pengen curhat mengenai masalah pribadi saya kepada Mbak itu. Oh iya, seperti itu deh. Boleh mulai. Jadi di sini sebelum melakukan sesi konseling, Mbak sedikit akan menjelaskan bahwa di dalam sesi konseling itu terdapat beberapa asas. Ya, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Ainis tidak perlu takut untuk menceritakan suatu permasalahan yang ada dalam diri Ainis karena di sini kerahasiaannya dijamin. Permasalahan yang seperti apa yang Ainis maksud? Boleh diceritakan? Jadi benar-benar terjamin ya Mbak ya, nggak mungkin tersebar kemana-mana gitu rahasia saya. Iya, insya Allah benar-benar terjamin di sini deh. Baik, jadi saya tuh sebenarnya broken home. Jadi saya sebagai anak itu merasakan kurang kasih sayang dari orang tua saya, khususnya ayah kandung saya seperti itu. Oh, jadi pekerjaan ayahnya apa? Sekarang tuh dia kayak nganggur gitu. Oh, kalau ibunya pekerjaannya apa? Kalau ibu rumah tangga. Sejauh ini Ainis sudah pernah ngobrol atau mengeluarkan unek-unek Ainis kepada orang tua Ainis? Nggak pernah, karena saya takut. Oh, jadi ayah dari Ainis ini seorang yang temperamen. Apa pernah dia melakukan sampai memukul ibumu atau memukul adik-adikmu? Kalau mukul ibu belum pernah, tapi kalau memukul saya sendiri itu udah pernah, bahkan sering gitu. Jadi salah sedikit marah-marah, salah sedikit mukul. Jadi aku tuh takut kalau misalkan lama-lama tinggal di rumah, terus kayak jangankan untuk perhatian gitu, untuk setiap harinya aja nggak pernah gitu ngasih nafkah. Oh, jadi kamu ketika berada di rumah itu merasa tertekan seperti itu? Iya. Jadi ayahnya itu di rumah hanya diam saja, dan jadi yang mencari nafkah buat Aini siapa? Jadi saya tuh kadang-kadang disuruh orang kerja kayak ngebenerin kulkas atau ngebenerin AC gitu kan. Jadi ada aja sih kerjaan sampingan, tapi nggak setiap hari gitu. Jadi kalau untuk makan sehari-hari ya gimana, kadang ada aja gitu. Ada aja. Kalau ibunya gimana pekerjaannya? Kalau ibu aku ibu rumah tangga, jadi di rumah ngurusin anak-anak, ngurusin adik aku juga. Oh, jadi sudah itu ayahnya temperamental, memang bawaan apa ada faktor lain di belakangnya? Kalau menurut aku sendiri itu ada faktor lain, kayak salah satunya faktor ekonomi yang membuat kita kesulitan akan hal menahan suatu emosi. Jadi nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu, jadi apa-apa sasarannya tuh anaknya gitu. Oh, itu salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Apakah mengapa Ainis tidak berani menceritakan atau mengeluarkan unek-uneknya? Kan siapa tahu nanti ketika Ainis sudah mengeluarkan unek-uneknya kepada ayahnya atau mengajak ibu dan semuanya mengobrol, siapa tahu nanti ayahnya bisa luluh gitu. Kalau sejauh ini sih belum pernah, karena untuk ngobrol bareng berdua sama ayah aja kayak canggung gitu, kayak asing. Karena ya memang itu, dia tuh lebih cuek, lebih menyendiri, dan temperamen juga. Oh, jadi sejak Ainis kecil memang Ainis tidak pernah berkomunikasi langsung dengan ayah? Ya kalau kecil sih pernah, kayak namanya juga kan aku anak pertama, jadi pada saat memiliki anak pertama senang dong ya aku di orang tua punya anak. Ya kayak orang tua biasanya, tapi semenjak akhir-akhir ini setelah dia mengalami kesulitan dalam segi finansialnya, jadi segalanya berubah, semuanya berubah. Kayak sifat dia, watak dia yang awalnya penyayang waktu aku masih kecil, dan sekarang kayak temperamental gitu sama aku. Oh, oke. Jadi di sini intinya ayahnya Ainis itu seorang yang temperamental. Jadi Ainis merasa tertekan di rumah. Mungkin Ainis bisa melakukan yang Mbak bilang tadi. Mungkin Ainis bisa memulai ngobrol dengan kedua orang tuanya. Sesekali itu tidak apa-apa dilakukan. Mungkin nanti
orang tuanya bisa mengerti dan bisa luluh dengan apa yang Ainis rasakan dengan adik-adiknya. Amin, semoga ya Mbak. Jadi saya juga ada rencana ketika saya pulang ke rumah, karena saya di sini posisinya sedang ngekos ya Mbak, karena saya masih semester awal, jadi saya ngekos. Nanti pada saat pulang, insya Allah bisa ngobrol, berbincang langsung sama kedua orang tua saya gitu. Jadi dari permasalahan Ainis sudah mengetahuikan bagaimana solusinya untuk kedepannya. Iya sih. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi sesi konseling untuk saat ini, sesi konseling kita akhiri saja. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Amin banyak ya Rabbal Ainis. Alamin. Sama-sama.